Novel 20 Setangkai karya Jawica, episode 134, Tingkah Aneh. Hanafi segera mengikuti langkah Insa sambil membawa segelas air putih untuknya. Benar saja, Insa muntah di wastafel kamar mandinya, bahkan muntah beberapa kali. Hanafi pun dengan sabar menemani Insa sambil mengelus-ngelus punggungnya, berharap meredakan rasa mualnya. Hanafi juga membawakan Insa minyak kayu putih, berharap bisa membuatnya lebih tenang dengan mencium aromanya. Setelah Insa terlihat mulai bereda, Hanafi memberikan Insa minum. "Apa yang membuatmu mual, sayang?" "Lemari pakaian itu bau sekali, sayang. Mungkin ada sebuah bangkai di sana. Suruh beberapa pelayan untuk segera membersihkannya. Aku tak tahan dengan baunya." Insa menjawab sambil membayangkan baunya lagi, dan seketika Insa terasa mual lagi. "Lemari? Bangkai?" Hanafi menatap Insa penuh tanya. Pasalnya Hanafi tadi tepat ada di sebelah Insa saat dirinya tengah membuka lemari, tapi Hanafi tak mencium bau apapun dari sana. "Iya sayang, apa kau tak mencium aroma busuk itu tadi? Kesanalah dan cium sendiri baunya." Hanafi yang penasaran segera menuju ke ruang lemari Insa berada. Bahkan lemari Insa masih terbuka. Jika saja memang ada sebuah bangkai yang Insa katakan, pasti baunya sudah menjadi satu ruangan, bahkan bisa sampai tempat tidurnya. Hanafi juga merasa heran, karena tak mungkin juga ada sebuah bangkai di sana, karena pelayan setiap hari pasti membersihkan dan mengecek seluruh isi lemari tentunya. Hanafi menciumi di setiap baju gantung yang ada, dari atas sampai bawah. Dari ujung ke ujung, dia tak menemukan bau apapun di sana. Bahkan Hanafi membuka seluruh lemari Insa yang terdiri dari beberapa pintu yang menjulang tinggi. Tapi Hanafi sama sekali tak mencium bau apapun. Baunya sama seperti biasanya. Ia bahkan juga membuka seluruh lemarinya, tapi sama, ia mencium aroma yang sama seperti biasanya. Hanafi kembali lagi menemui Insa yang sudah keluar dari kamar mandi. "Aku tak mencium bau apapun, sayang. Sungguh. Kau pasti berbohong. Jelas-jelas baunya sangat tak enak. Aku tak mau mencium bau itu lagi." "Tak ada bau apapun, sayang. Kesanalah lagi. Mungkin tadi kau hanya halusinasi." Insa pun menuruti Hanafi dan kembali ke ruang ganti. Belum sampai di depan lemari, tapi Insa sudah kembali mual dan berlari ke kamar mandi. "Astaga, sebenarnya kenapa sih istriku ini? Apa ini termasuk bawaan orang hamil? Aneh sekali." Dan Insa pun mengalami muntah-muntah lagi di kamar mandi. Ia pun berkata pada Hanafi, "Sayang, aku tak mau memakai baju dari lemari. Aku tak tahan dengan baunya itu." Menyadari bahwa itu adalah salah satu keanehan orang hamil, Hanafi pun memakluminya. "Baiklah sayang, kau tak akan memakai baju dari lemari itu lagi. Aku akan membelikanmu baju. Tunggulah sebentar, mereka akan segera mengirimnya. Sementara itu, kau naiklah ke atas tempat tidur sayang, selimuti dirimu. Aku tak mau kau kedinginan. Ini sudah hampir malam." Cukup lama akhirnya baju yang dipesan Hanafi sampai di rumah. Hanafi segera turun untuk mengambil pesanannya langsung. Telah membawa sebuah paper bag berisi baju Insa. Hanafi dihadang oleh Mbak Risna yang menanyakan apa yang sedang dibawa Hanafi. "Apa itu, Den?" "Ini baju ganti Insa, Mbak." "Baju ganti? Memangnya baju Nona Insa kemana semua, Den?" "Itulah dia, Mbak. Dia bilang terasa mual saat membuka lemari. Dia bahkan sempat muntah beberapa kali tadi saat akan memilih baju. Dia bilang ada bau seperti sebuah bangkai di dalam lemari yang membuat dia mual-mual." "Bangkai? Di mana, Mas? Kalau boleh saya akan membersihkannya. Kasihan Nona Insa." "Tak ada bangkai apapun di sana, Mbak. Saya pun tak mencium bau apapun dari dalam lemari. Baunya sama seperti biasanya. Tapi entah kenapa Insa terus saja mual-mual mendekat dengan lemari itu. Dia juga tak mau memakai baju dari dalam lemarinya. Dan akhirnya saya memesan baju baru untuknya. Saya tak mau terus menyiksanya dengan terus memaksanya mencium bau lemari yang katanya seperti bangkai itu, Mbak." "Kok bisa gitu ya, Den? Aneh sekali," jawab Mbak Risna sambil memandang Hanafi heran dan menggaruk kepalanya yang bahkan tidak gatal. "Itu bukan aneh, itu bawaan bayi, Den. Memang setiap ibu hamil berbeda-beda. Mungkin yang dialami Nona Insa sekarang memang begitu. Orang biasa seperti kita tak bisa merasakan yang orang hamil rasakan. Kadang kita merasa aneh dengan semua tingkahnya, tapi memang itulah yang mereka rasakan, Den. Mereka ada di dunianya sendiri." Jawab Bu Ririn yang tiba-tiba saja ada di belakang Hanafi.
Iya Den, mungkin itu juga pengaruh hormon kehamilan yang ada di tubuh Nona Insa sekarang, membuatnya asing dengan segala penciuman yang ada di sekitarnya. Memang orang hamil itu unik Den, setiap wanita pasti punya cerita sendiri-sendiri saat kehamilannya. Imbuh Mbak Fatimah yang ada di sebelah Bu Ririn dengan tersenyum manis. Jadi kira-kira sampai kapan sikap Insa yang satu ini terus berlanjut ya Budi, Mbak Fat, dan Mbak Riz? Ya, sampai Nona selesai dengan masa kehamilannya mungkin Den, jawab Fatimah singkat sambil mengangkat baunya. Apa? Jadi setiap hari aku harus membelikannya baju ganti yang baru, jawab Hanafi sambil menelan air liurnya dengan kasar. Kembali lagi kepada Nona Insa Den, setiap wanita berbeda-beda, kita tak tahu sampai kapan. Semoga saja cepat kembali seperti dulu lagi. Kasihan juga kan kalau harus melihat Nona Insa mual-mual terus, Bu Ririn menjawab dengan lebih santai. Dan Aden gak perlu beli baju baru setiap hari. Aden hanya tidak perlu menaruh baju bersih di dalam lemari. Kan dengan begitu aroma lemari yang tak disukai Nona Insa tak menempel di baju. Imbu Bu Ririn lagi. Benar tuh Den, tinggal ditaruh di rak atau apapun yang terpenting terlindung dari debu. Lisna menambahkan. Baiklah, terima kasih buat semuanya. Saya ke atas dulu agar Insa segera ganti baju. Saya takut Insa nanti kedinginan. Hanafi bicara sambil berlalu pergi ke lantai atas. Semangat Den, jangan pantang menyerah, serentak Risna dan Fatimah berteriak bersamaan. Hanafi hanya menoleh dengan senyuman manisnya. Aku akan selalu semangat pastinya, karena ini adalah waktu yang kutunggu-tunggu dari dulu. Tuhan telah memberikan kesempatan untukku. Aku akan menikmati setiap prosesnya. Insaku sayang, tunggu aku. Sayang, ini bajunya. Ayo ganti baju dulu. Bantu aku ganti baju. Aku tak mau masuk ke dalam ruangan itu, jawab Insa dengan suara pelan, karena perutnya terus saja merasa mual. Tentu saja sayang, aku akan membantumu. Ayo sini. Hanafi membantu Insa berdiri. Saat Hanafi mulai memeluk tubuh Insa, ingin membantunya berdiri dari tempat tidur, Insa tiba-tiba merasa mual lagi. Sayang, kenapa bau tubuhmu seperti ini? Seketika Hanafi menoleh pada Insa. Ya Tuhan, apalagi yang salah? Bersambung.